Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Anilita Septiana. Saya mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memaparkan terkait kegiatan PLP 2 saya selama 1 bulan yang bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Seyegan. Sebelum itu, SMP Muhammadiyah 1 Seyegan adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah menengah pertama yang berada di Seyegan. Sekolah ini memiliki total 7 kelas dengan rincian kelas 7 3 kelas, kelas 8 2 kelas, dan kelas 9 2 kelas. Penerjunan dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Kegiatan PLP 2 ini dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 2 September 2024. Di sini kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti upacara bendera setiap hari Senin, briefing pagi dengan Bapak Ibu guru, piket 5S secara bergantian, dan piket persekolahan secara bergantian. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah asesmen kepada seluruh siswa yang ada di sekolah menggunakan ITP. Hal itu dilakukan untuk mengetahui aspek mana yang paling rendah dan untuk memudahkan saya ketika melakukan layanan nantinya. Kemudian saya melakukan pengembangan perangkat. Di sini saya membuat RPL untuk mengajar di kelas 7, baik layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok. Selanjutnya saya membuat media berupa PPT dan juga membuat LKPD serta evaluasi hasil untuk peserta didik baik bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, maupun konseling kelompok. Pada minggu selanjutnya, saya sudah mulai mengajar di kelas. Kelas yang saya bersamai selama 1 bulan adalah seluruh kelas 7 di SMP Muhammadiyah 1 Seyegan. Pada video tersebut, saya sedang memberi layanan bimbingan klasikal pada kelas 7A. Kegiatan diawali dengan mempresensi peserta didik yang hadir dalam kelas. Pada kelas 7A, saya mengajar dengan topik kesungguhan belajar dan dengan materi motivasi belajar. Dikarenakan aspek terendah dari hasil asesmen ITP pada kelas 7A adalah wawasan dan persiapan karir. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video saya ketika mengajar di kelas 7A. Pentingnya motivasi belajar. Ada yang tahu dulu nggak sebenarnya motivasi belajar itu apa? Diberalihin nanti soalnya menjadi soal dari yang udah dijelasin. Jadi motivasi belajar itu suatu dorongan yang ada pada diri kita yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang kita ingin lakukan. Misalnya pengen reading 1, nah kita harus punya motivasi belajar untuk mencapai itu. Misalnya belajar dengan rajin, misal sehari kita minimal mau belajar 2 jam ya kan? Kalau dari motivasi belajar itu yang motivasi belajar itu bertujuan agar ada perubahan. Misal dari yang kita malas-malas belajar jadi rajin belajar. Terus sebagai pengarah, ini misalnya kemarahan kita untuk selalu belajar tadi dia terus tidak malas-malasan. Terus yang terakhir ada unsur yang mempengaruhi adanya dari motivasi belajar. Yang pertama yang B dia cuma 1 jam. Jadi setiap siswa itu punya motivasi yang berbeda, kemampuan yang berbeda.
Setelah pemaparan materi selesai, di sini peserta didik dibagi LKPD untuk dikerjakan dan kemudian dikumpulkan. Setelah mengerjakan LKPD, peserta didik diminta untuk mengerjakan evaluasi hasil. Lambung. Oh, hei, lambung. Kegiatan selanjutnya adalah saya memberikan layanan bimbingan kelompok pada gabungan peserta didik kelas 7. Di sini saya memberikan materi mengenai loneliness. Berikut adalah video cuplikan saya ketika memberikan layanan. Ada yang ngerasain nggak? Kesepian. Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri dari tren kesepian, loneliness. Nomor 4 pernah mengajak teman atau saudara untuk bertemu atau sekedar ngobrol. Pernah kan pasti ngobrol sama teman, sama kesepian. Udah melakukan hal-hal misal yang tadi udah dikerjain, ada yang sini Sama seperti layanan bimbingan klasikal, di sini peserta didik mengerjakan LKPD dan evaluasi hasil. siapa yang mau lanjutnya? Selanjutnya yang mau nama sama kelasnya ditulis dulu. Kelihatan nggak? Di sini nggak ya? Yang di putih aja ditulis nama sama. Kegiatan ketiga adalah saya memberikan layanan konseling kelompok pada gabungan peserta didik kelas 7. Di sini saya memberikan konseling mengenai tidak pede ketika mengemukakan pendapat di depan kelas. Kelima peserta didik ini memiliki masalah yang sama, yaitu mereka tidak pede bahkan malu ketika disuruh untuk maju ke depan. Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok sampai ini 5 orang lagi. Nanti satu-satu menceritakan huruf maju itu gimana? Malu? Kenapa kok malu? Diomongin sama teman gitu. Pernah kok di kelas gitu. Di akhir layanan, saya memberikan kertas untuk kontrak perilaku yang kemudian diisi oleh peserta didik. Layanan terakhir yang saya berikan adalah konseling individu. Setelah saya menemukan satu peserta didik yang memiliki permasalahan cukup kompleks, kemudian saya melakukan konseling individu yang tentunya sudah meminta ketersediaan dari peserta didik untuk dikonseling individu. Pada layanan ini, konselor hanya sebagai fasilitator saja, yang artinya konseli harus bisa menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi.
Pembelajaran yang saya berikan memberikan dampak positif seperti yang peserta didik ucapkan pada video berikut ini. Nama saya Rizky Asmidiana, saya dari kelas 7D, sama Mbak PLP mengajar. Saya, Mbak mengajar BK itu sangat seru sekali dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Yusa dari kelas 7A yang menyampaikan selama Mbak Firza menguji selesai, saya sangat bahagia karena menemukan dari sekarang. Semoga Mbak Firza sukses dan bisa mencapai Perkenalkan, nama saya Maleta Safitri dari kelas 7C. Selama Mbak Fir yang mengajar itu orangnya baik, tidak sombong dan tidak galak. Mbak Firya itu suka membantu mengajar teman yang kesulitan. Mbak Firya itu orangnya tidak suka marah-marah. Nama saya Juliatika, saya dari kelas 7D. Di sini saya akan Mbak Firza selama mengajar di sini baik dan penyabar dan baik sekali. Mbak Firza di sini mengajar BK. Saya selama diajar dengan Mbak Firza selalu asik, menyenangkan dan mudah dimengerti. Dan Mbak Firza juga sangat baik dan tidak suka marah-marah. Mbak Firza orangnya penyabar. Untuk Mbak Firza, Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar Alfarado dari kelas 7B. Kesan belajar BK seru, senang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. perkenalkan, nama saya Putra dari kelas 7C. Di sini saya mau menceritakan saat diajar sama Mbak Firza. Saat diajar Mbak Firza menyenangkan, asik, nggak galak, mudah dipahami dan memotivasi untuk belajar terus. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang terakhir adalah penarikan dari pihak UAD yang dilakukan pada tanggal 2 September 2024. Pada kegiatan penarikan, dari pihak kami juga memberikan kenang-kenangan untuk SMP Muhammadiyah 1 Seyegan. Begitulah rekapitulasi kegiatan saya selama 1 bulan PLP di SMP Muhammadiyah 1 Seyegan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.